Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancuk lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas satu soal berkaitan dengan soal pertidaksamaan. Eh, Pengetahuan kuantitatif ya, sering banget ini berkaitan dengan pertidaksamaan. Cuma kadang kita suka bingung bagaimana mengutak-atik ya. Kalau misalkan persamaan kan lebih mudah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Kita punya X, Y, Z adalah bilangan bulat. Oke, sekarang kita pakai dua cara ya. Kita ngomongin cara pertama dulu ya. Cara pertama itu adalah kita ngutak-ngatik si siapa X, Y, Z atau si pertidaksamaan. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa si pertidaksamaan itu bisa ditambah itu ketika apa? Ketika tanda ketaksamaannya adalah sama ya. Ketaksamaannya itu harus sama. Jadi kalau misalkan A kurang dari B, kemudian C kurang dari D, nah ini kan tandanya sama-sama kurang dari. Nah, ini bisa ditambah. Jadi A tambah C kurang dari B ditambah D. Nah, kita ngomongin penjumlahan ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan karena bisa langsung dijumlah, tapi kalau pertidaksamaan ada tanda ketaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dan seterusnya. Di situ dia harus sama. Nah, biasanya di situ ada perbedaan tuh. Nah, di sini kita punya X kurang dari Y, kemudian X lebih besar daripada 3Z. Nah, di sini tandanya kan berbeda nih. Nah, karena tandanya berbeda, berarti kita harus samain dulu supaya bisa dijumlahnya. Supaya sama biasanya gimana? Supaya sama ya, kita harus kali dengan negatif atau kali min 1. Yang mana nih? Misalkan yang bawah aja ya. Yang bawah misalkan kita kali dengan negatif 1, sehingga semua akan dikali negatif 1, sehingga merubah tandanya yang awal lebih besar menjadi lebih kecil, atau lebih dari dan menjadi kurang dari. Yang atas nggak usah ya, berarti ini jadi min X, kemudian ini jadi lebih kecil atau kurang dari, kemudian di sini ada min 3Z. Nah, ini baru bisa kita jumlah. Nah, dari sini kita bisa punya X tambah min X alias 0 kurang dari Y kurang 3Z. Nah, oke, di sini ada yang mirip nggak kira-kira? Yang mirip itu di sini adanya cuma Y sama Z. Ya udah, berarti ada kemungkinan kita ngomongin Y sama Z aja, antara A atau C ya, antara A atau C. Kita lihat sini antara A atau C. Nah, kita cek aja satu persatu. Kita uraikan dari sini maksudnya. Nah, di sini 0 kurang dari Y min 3Z itu artinya Y min 3Z adalah lebih besar dari 0 ya. Nah, dari sini kan kita tahu berarti Y lebih besar daripada 3Z. 3Z pindah ke kanan ya, pindah ke kanan jadi positif 3Z. 3Z aja itu si Y lebih besar. Ya, gimana kalau dia cuma Z doang? Di situ kan nggak ada 3Z ya, di situ adanya Z aja. Berarti kalau gitu, kalau dia 3Z, 3Z itu gede misalkan ya, tapi lebih gedean Y. Berarti kalau gitu Y itu pasti lebih besar daripada siapa? Si Z itu sendiri ya. Saya ulang ya. Kalau misalkan Y lebih besar dari 3Z dan 3Z lebih besar daripada Z, artinya apa? Artinya Y lebih besar dari si Z. Y lebih besar daripada si Z. Nah, itu dia konsepnya ya. Oke, paham ya? Y lebih besar dari 3Z. Sedangkan 3Z itu kan lebih besar dari Z ya, di mana Z adalah bilangan bulat positif. Ingat, di situ kalimatnya menunjukkan bahwa Z adalah bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, artinya 3Z pasti lebih besar dari Z, dan Y adalah lebih besar dari Z. Kita pindahin Z ke kiri lagi, Y min Z pasti lebih besar dari 0. Oke, nah berarti kita punya jawaban ya. Jadi jawabannya bukan A, melainkan adalah C ya. Nah, ini dia. Oke, itu cara yang pertama, dengan cara ya tambah-tambahin, kita utak-atik secara logika, kita jumlahkan, nanti dapat hasil. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu sederhana. Cara sederhananya adalah permisalan ya, permisalan. Sip. Nah, di situ kita punya X, Y, Z bilangan bulat positif. Ingat, X, Y, Z bilangan bulat positif dimulai dari angka 1 alias bilangan asli ya. Masih ingat di SD ya. X misal, nah di sini kan katanya X lebih kecil dari Y, kemudian tapi X-nya lebih besar dari Z. Dari 3Z, sorry. 3Z. Itu artinya kalau kita padankan di sini berarti yang paling gede siapa? Yang paling gede adalah Y ya. Kalau kita padankan X lebih kecil dari Y, tapi si X ini lebih besar dari 3Z, berarti 3Z sebelah sini nih. Nah, di sini kan.
Berarti kita misalkan si X itu angka berapa yang gede, si Z dulu ya, si 3Z dulu deh. 3Z kita misalin jadi 3 kali Z nya 1 deh. Misalkan Z nya 1 berarti 3 kali 1 ya, berarti 3. Kemudian si X berarti harus lebih besar dari 3 dong ya, berarti anggap aja 4. Kemudian Y berarti anggap aja 5. Dah selesai ya. Udah kita uji deh dari situ ya. Y min Z apakah kurang dari 0? Y nya 5 kurang Z nya itu berarti tadi 1 ya, kurang dari 0? Enggak, salah. Kemudian yang B, X kurang Y kurang Z lebih besar dari 0. X itu 4 dikurang 5 dikurang Z itu tadi 1 ya, berarti 4 kurang 5 min 1 min 2 itu lebih dari 0? Enggak, salah ya. Nah, kita trial by error. Kemudian Y min Z apakah lebih besar dari 0? Y nya 5, Z nya tadi 1, apakah lebih besar dari 0? 5 kurang 1 4, lebih besar dari 0? Iya, betul. Oke, berarti jawabannya adalah cacing menggunakan metode permisalan yang kita misalkan sendiri ya, bebas, yang penting sesuai dengan si soal ya. Oke, begitu ya. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan, terserah mau pakai yang mana. Oke, itu aja yang bisa kita bahas berkaitan dengan soal pengetahuan kuantitatif berkaitan dengan pertidaksamaan juga. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berarti dan assalamualaikum.